Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah pada kita berupa keimanan kepada Allah, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan juga dapat mengikuti, menghadiri pembacaan Yasin dan tahlil di Masjid Nurul Hidayah, lalu dilanjutkan dengan tausiah. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada tausiah ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yasin atau penjelasan surat Yasin ayat ketiga yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas sebahagian dan akan kita lanjutkan di saat ini. Yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul. Karena pada dasarnya tujuan dari diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan risalah, wazifah ar-risalah. Seperti firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Hadirin yang beberapa waktu lalu sudah dibahas bahwa ada nabi dan rasul, di mana nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada rasul. Sementara nabi tidak memiliki wilayah kekuasaan. Nah, sementara rasul memiliki wilayah kekuasaan yang juga mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah. Sementara nabi dan rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sepeninggal beliau, nabi sudah tidak ada lagi, karena beliau adalah nabi terakhir. Namun misi risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itulah yang harus dilanjutkan sampai berakhirnya kehidupan di alam dunia. Sehingga misi risalah itulah yang dilanjutkan
oleh para sahabat, dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan Khalifah Utsman bin Affan, dan terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terus berlanjut sampai masa tabi'in, tabi'in, sampailah Islam itu menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke kita di Indonesia hari ini, di mana kesemua itu merupakan misi risalah yang harus terus dijalankan oleh para umat Islam, oleh para pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Karena misi risalah itulah Allah mengutus para nabi dan rasul, di mana tugas Rasul ada beberapa. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Sehingga tugas Rasul yang pertama adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah tauhid, membimbing kaumnya untuk meyakini dan hanya mengesahkan Allah semata. Karena di atas landasan akidah tauhid inilah yang akan menjadi landasan hidup seseorang, yang akan memberi batasan-batasan serta arah tujuan dari kehidupan yang seharusnya. Sehingga seorang yang berakidah tauhid akan memiliki arah dan tujuan dari kehidupannya yang berbeda dengan seseorang yang berakidah syirik. Seorang yang berakidah tauhid akan mengejar kehidupan akhirat, lalu dia tidak melupakan kehidupan dunianya. Namun sebaliknya, seseorang yang berakidah syirik, maka dia akan mengejar kehidupan dunia seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi, dan sisanya yang akan dia gunakan untuk kepentingan akhirat. Akidah tauhid inilah yang diajarkan, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan akidah tauhid inilah yang harus menjadi landasan kehidupan setiap umat manusia. Sehingga yang dibutuhkan oleh manusia, oleh umat Islam, kebutuhan, kalau dalam istilah pelajaran IPA, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan tambahan. Kebutuhan pokok umat Islam, kebutuhan pokok manusia adalah akidah tauhid sebenarnya. Bukanlah makanan, bukanlah 4 sehat 5 sempurna. Karena kalau makanan sama halnya dengan makhluk lain, binatang, tumbuh-tumbuhan juga perlu makan. Tetapi kebutuhan pokok manusia adalah akidah tauhid. Sehingga yang harus dipertahankan adalah keimanan kepada Allah. Karena urusan duniawi, urusan makan, urusan perut sudah dijamin oleh Allah.
kita mencarinya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram sekalipun, tidak akan menambah dan mengurangi jatah rizki kita. Namun urusan keimanan itu yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga agar keimanan kita tidak menyimpang. Karena dikeluarkannya iblis dari surga, dan iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk mengajak anak cucu Adam menjadi temannya di neraka jahanam nanti. Sehingga yang sangat sulit, yang harus kita kejar, yang harus kita pertahankan sebenarnya akidah tauhid, bukan kebutuhan mencari makanan. Maka kebutuhan pokok Islam adalah, kebutuhan pokok umat Islam adalah akidah tauhid, bukan 4 sehat dan 5 sempurna. Karena 4 sehat dan 5 sempurna standarnya berbeda. 4 sehat 5 sempurna seorang artis yang penghasilannya ratusan juta satu bulan, tinggal di rumah luasnya 1 hektar, dengan kebutuhan pokok seorang petani yang tinggal di kampung, akan berbeda 4 sehat 5 sempurnanya. Tetapi dia tetap hidup dan umurnya tetap sama diberikan oleh Allah. Hadirin sidang yang rahimakumullah, sehingga tugas pertama seorang rasul adalah mengajarkan tauhid, akidah tauhid. Karena di atas landasan akidah tauhid itulah manusia akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang hanya berpegang kepada akidah tauhid dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan keimanan dan kesempurnaan akidah tersebut. Yang kedua, tugas Rasul yang kedua adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Hal ini juga salah satu unsur dalam akidah tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, yang bermakna bahwa hanya Allah lah tempat dan pusat dari segala yang dipinta, dimaksud, diibadahi, dan tidak ada yang maujud kecuali Allah semata. Sehingga ajaran misi risalah yang kedua adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata, untuk menjadikan Allah sebagai tempat pusat segala yang dipinta, dimaksud, diibadahi, dan segala tempat untuk bergantung dan berlindung. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sehingga tugas Rasul yang kedua adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata. Lalu yang ketiga, tugas Rasul adalah menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Sehingga kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang berlaku pada umatnya saja, Nabi Nuh mengajarkan akidah tauhid
mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan membawa syariat Allah. Tapi syariat tersebut hanya berlaku kepada umat Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Hud, syariat itu hanya berlaku untuk umatnya Nabi Hud. Nabi Sulaiman, syariat yang dibawa hanya berlaku kepada umatnya Nabi Sulaiman. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan penutup para nabi dan rasul dan penyempurna seluruh ajaran tauhid, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berlaku untuk umat pada masa itu sampai akhir zaman. Sehingga syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berlaku pada masa Rasulullah masih hidup dan sampai umat di akhir zaman, sampai berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Dan syariat tersebut tidak akan berubah. Sehingga ajaran misalnya perintah sholat tidak akan berubah. Walaupun perintah sholat itu turun bukan pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Perintah sholat itu turun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Namun umat Nabi Muhammad tetap harus melaksanakan sholat, sehingga tidak ada istilah fase Mekah, fase Madinah. Karena ada sebagian umat Islam yang salah terhadap memahami fase dalam periodisasi sejarah Islam, sehingga sebahagian ada yang menganggap bahwa pada fase Mekah tidak perlu sholat, nanti fase Madinah. Tetapi karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu berlaku untuk umat sampai akhir zaman, sehingga kalau perintah sholat ya tetap sudah berlaku. Begitu juga perintah menutup aurat, baik bagi laki-laki dan perempuan, juga berlaku sampai umat akhir zaman. Walaupun perintah menutup aurat itu tidak turun pertama-tama Rasulullah menerima wahyu, sehingga wahyu pertama itu bukan harus menutup aurat, tapi wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Sehingga walaupun dalam berbagai kajian Islam kita membahas ayat pertama sampai ayat terakhir di Al-Quran, tetapi perintah yang sudah, syariat yang sudah diberlakukan tetap tidak bisa berlaku mundur. Jadi jangan sampai kita baru membahas surat Al-Baqarah, kita baru membahas ayat atau surat pertama yang turun, 5 ayat pertama yang turun, maka tidak ada perintah, tidak ada kewajiban menutup aurat. Tidak seperti itu. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang sudah sempurna sepeninggal Rasulullah itu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Walaupun kita mengadakan kajian-kajian keislaman dari surat Al-Baqarah sampai terakhir, waktunya bisa sekian tahun, tetapi kewajiban syariat menutup aurat tidak berlaku mundur. Di awal membahas surat Al-Baqarah, tetap kewajiban menutup aurat sudah berlaku. Hadirin sidangnya rahimakumullah, sehingga seperti itulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Walaupun perintah yang turun itu, ayat-ayat yang turun pada fase Mekah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, namun hukum atau syariat yang
dijalankan oleh umat Islam pada hari ini tetap harus berjalan. Sehingga tidak bisa dalam fase dakwah, fase Mekah kita tidak melaksanakan sebagian syariat, fase Madinah kita melaksanakan syariat Islam yang lain. Tidak seperti itu dalam pelaksanaan syariat Islam. Hadirin sidang yang rahimakumullah, dan tugas Rasul yang keempat adalah membawa kabar gembira. Bawa kabar gembira seperti di surat An-Nisa yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Seperti firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa azkarala laha kasira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah beberapa tugas Rasul yang perlu dipahami, dan itu tugas tersebut adalah menjadi tugas kita sebagai umat Islam, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, yang harus dijalankan sampai akhir zaman. Yaitu pertama, mengajarkan akidah tauhid. Yang kedua, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang ketiga, mengajarkan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, membawa kabar gembira. Dan yang terakhir, memberikan contoh perilaku yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam tafsir surat Yasin ayat ketiga. Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan ke makna surat Yasin ayat keempat. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.